Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, sebetulnya ini hari libur nih, tapi saya kedatangan para petani milenial nih, petani yang masih muda, ini petani kreatif sepertinya. Jadi ingin mengetahui cara mengendalikan atau perilaku dari hama warna coklat nih. Saya tentunya kali libur pun saya menyempatkan untuk memberikan informasi mengenai hama warna coklat, hama batang padi warna coklat ya, yang sangat berbahaya nih bagi pertanaman. Nah, sebelum lanjut nih, Mas punya berapa hektar Mas sawahnya Mas? 1 hektar. 1 hektar sudah lama garap sawah. Jadi Belum benar lama, belum. belum lama ya. Oh, hasilnya selalu rendah ya. Ya, udah. Nah ini Mas, jadi warna coklat itu sangat berbahaya nih bagi pertanaman padi. Makanya Mas sebelum lebih lanjut, terutama di tingkat persemaian, harus selalu sering mengontrol pertanaman padi ya. Persemaian masih kecil nih. Ya, ya. Nah, justru di awalnya dari situ, karena warna coklat ini bisa mengeluarkan telur. Itu satu pasang warna coklat bisa mencapai 200 bahkan sampai 500 telur ya. Nanti telur tersebut otomatis akan menetas keluar anaknya. Nah, seperti itu Mas. Jadi warna coklat itu sangat berbahaya buat petani. Nah, punya berapa hektar Mas nyawanya? Saya mau ikut orang tua aja, Pak. Oh, ikut orang tua. Bagus lah, masih muda, udah rajin ke sawah ya. Kalau Mas ini Nggak banyak sih, cuman 1,5 hektar. sudah lama nyawanya? Udah, tapi nggak pernah berhasil. Nah, kelihatan nih kalau yang sudah lama nyawa kan kelihatan dari warna kulitnya nih. Berarti termasuk getol ini, rajin ke sawah ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Nah, begitu Mas. Jadi harus untuk hama apapun sebetulnya yang penting kita jangan telat mengontrol Mas. Ya. Dari mulai persemaian, bahkan sebelum kita semai pun pengolahan sawah itu harus benar-benar bersih dari rumput ya. Ya. Jadi rumput segala macam harus bersih. Kemudian baru kita melakukan persemaian. Nah, setelah semai jangan lupa mengontrol persemaiannya, dikontrol setelah nanti tumbuh karena warna coklat itu sangat berbahaya. Nah, ini kan akibat warna coklat nih, Mas. Jadi ini disedot cairannya. Mungkin kalau manusia kayak digigit nyamuknya. Pernah digigit nyamuk? Sorry. Sering. Nah, jadi dihisap sih darah atau ini dihisap cairannya. Jadi layu, Mas. Aduh, batuk ya. Dijeda. Nah, jadi itu sementara ada pertanyaan tentang warna coklat nih. Ini khusus warna coklat ya. Nggak apa ada. Nah, apa? Cara mengendalikan atau mematikan warna coklat gimana caranya, Pak? Nah, sebetulnya sih kalau lebih pertama ya, kalau bisa kan di tanaman sendiri juga ada musuh alami. Banyak kan mungkin pernah dengar tomcat ya. Nah, tomcat itu sama memakan warna coklat, semut, ada cecak, ada capung, terus kumbang yang di air, ada coccinella mungkin karena bahasanya bahasa Latin ya. Jadi yang warna kayak helm itu banyak seperti pemakannya ya. Jadi sebelum kita melakukan membasmi dengan bahan kimia, tentunya diamati dulu. Karena di situ ada musuh alami ya, ada persaingan dengan musuh alami. Jadi kalau hamanya malah lebih sedikit dari musuh alami, tidak perlu disemprot dengan kimia sebetulnya, karena akan rugi dan mahal, karena kimia itu kan mahal harganya, bahan kimia itu, pestisida itu. Jadi kita amati dulu, kalau lebih tinggi predator atau musuh alami wareng tidak perlu disemprot, biarkan saja, lihat minggu ke depannya, seminggu kemudian. Kalau seminggu kemudian ternyata si musuh alami tidak dapat mengendalikan warna coklat, nah itu baru kita ke pestisida, tentunya sesuai dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Jangan asal main semprot berlebihan juga memakai pestisida, karena nanti malah jadi kebal. Bisa saja sih dilakukan dengan banyak pestisida yang memang
peruntukannya untuk warna coklat. Nah, seperti itu Mas. Jadi lebih utama pengamatan dulu. Jadi diamati, dilihat nih. Kita turun ke sawah, kemudian dilihat pertamanya dibuka nih. Biasanya lebih di pertengahan nih, batang nih warna coklat itu, dan dibuka nih cara pengamatannya. Nah, ini kan seperti ini nih. Nah, nanti dibuka, dihitung. Nah, ini kan banyak nih. Karena di lebih dekat ke pangkal ke dekat permukaan lumpur nantinya, karena apa? Karena adem. Makanya warna coklat secara umum akan berkembang biak di saat musim hujan atau musim kemarau tapi banyak hujan. Itu akan lebih cepat berkembangnya. Nah, seperti itu. Ada bertanya lagi? Silakan. Apa Mas? Siklusnya gimana Pak? Siklus hidup burung coklat itu antara 28 hari sampai 30 hari ya, bahkan tergantung mungkin suhu atau iklim. Jadi induk ini ya, induk burung coklat ini induk nih. Induk burung coklat bertelur di ketebalan pelepah daun atau di tulang daun. Kalau populasinya tinggi akan naik ke tulang daun. Nah, seperti ini. Ini kemungkinan sudah ada telurnya nih, yang agak kelihatan, memang tidak akan kelihatan jelas ya, harus di bawah mikroskop ya. Nah, ini bertelur di sini, kemudian setelah 9 hari menetas si telurnya. Setelah 9 hari kita telurkan warna coklat. Setelah 9 hari menetas, nimpa insar pertama, warnanya putih-putih ya, seperti serutan kelapa lah. Apa meren serutan kelapa? Nah, itu berwarna putih, nanti berangsur-angsur warnanya menjadi coklat. Nah, jaraknya insar 1 ke insar 2 akan mengalami 5 insar. Nah, insar 1 ke insar 2 sekitar 2 sampai 4 hari. Terus saja selanjutnya sampai ke insar 5. Nah, seperti ini. Jadi hidup burung coklat itu dewasa ya, telur, kemudian nimpa telur, nimpa dewasa, bisa lah di intinya, atau dewasa ke telur ke nimpa menetas lagi. Jadi terus saja memutar seperti itu. Nah, warna coklat dan mengalami 5 kali ganti kulit. Nah, itu warna coklat. Jadi warna coklat ini instingnya sangat kuat. Jadi kalau di sini hancur sama warna coklat ya, di daerah sini misalkan daerah tetangganya tanamannya bagus, masih muda, akan terbang karena instingnya akan kuat. Apalagi kalau di lapangan warna coklat yang bersayap panjang, jadi kan terbang, karena kecil kan bisa terbawa angin kan. Nah, itu Mas, jadi harus hati-hati. Yang paling penting sebetulnya sih mengontrol pertanaman sejak persemaian. Di persemaian selalu dikontrol, diamati, bahkan bila perlu saya sih biasanya mengontrol tanaman itu 5 hari sekali. Bahkan bila perlu, kalau memang kita tidak ada kegiatan, memang hanya ngurus sawah, bisa tiap hari diurusnya itu. Biasanya varietas apa yang tanamnya bos? Varietas 32. Impari 32 ya. Nah, Impari 32 memang relatif tahan lah dengan warna coklat ya. Bagus juga itu karena berpeluang hasil per hektarnya pun Impari 32 kan cukup tinggi. Nah, sekali lagi, jadi teman-teman ya yang masih muda ini saya kira wah sangat bagus nih, yang masih muda semangat untuk bertani ya, memang bertani lah daripada ini Main-main ya. Iya betul, bertani itu sehat loh. Tiap hari kan kejemur matahari, nanti akan sehat, walaupun ya dikit hitam wajar lah Ya, iya, karena orang hitam itu kan punya tanggungan. Iya, memang bagus nih. Bagus lah. Jadi harus Daripada orang yang putih suruh sama orang tuanya ke sawah kagak mau. Betul. Nah, Suruh ini beli obat kagak mau. benar. Nah, gitu Mas. Jadi yang paling penting adalah sebelum kita semai pun si sawahnya harus bersih. Tidak ada rumput. Harus bersih. Jadi menghilangkan hama dan penyakit, termasuk warna coklat yang merupakan hama utama tanaman padi. Ini warna coklat sangat berbahaya, Mas. Saya mau bertanya, itu kalau kupu-kupu kalau nelor di batang itu efeknya bagaimana itu? Nah, kalau kupu-kupu beda lagi, Mas. Ini kan barang ya, tapi kalau kupu-kupu karena di sini ini warna coklat. Nah, kupu-kupu sama. Kalau kupu-kupu
sama menyerang tanaman, cuman caranya yang berbeda. Kupu-kupu kan bertelurnya biasanya di balik daun ini. Ya. Ini bertelur. Nanti setelah bertelur menetas sekitar 7 hari. Setelah 7 hari si ulatnya turun. Larva disebutnya ya. Kalau di warang nimpa yang baru menetas itu, kalau kupu-kupu mah larva disebutnya. Jadi menetas, nanti menggeret ke bawah ini. Nah, sehingga si pucuk tanaman ini menjadi layu ya. Dan tandanya mudah dicabut. Nah, kalau sudah seperti itu mudah dicabut, otomatis tidak akan keluar malai atau berbuah lah, mungkin bahasa sederhananya. Ya betul itu Mas. Kupu-kupu banyak Mas ya, kalau nyawa? Banyak saya di sana. Oh gitu? Sering saya nyemprot. Nyemprot. Malamnya itu hujan tuh, saya keluar banyak kupu-kupu. Saya ke sawah tuh pas siang itu. Ternyata banyak telur gitu. Ya, memang betul Mas. Jadi satu kupu-kupu itu bisa bertelur 5-7. Kupu-kupunya mati sendiri itu sebetulnya Mas. Tapi bertelur dulu. Nah, di balik daun bertelur. Satu kelompok telur sekitar 150 ulat. Nah, kebayangkan kalau satu rumpun cuma 15 batang, ada 2 telur kupu-kupu berarti 300 ulat tuh Mas akan menetas dan keluar langsung menyerang ke tanaman. Jadi kalau tanaman vegetatif ya disebutnya sundap, intinya mudah dicabut. Kalau sudah generatif disebut beluk. Nah, gitu beluk kan hapanya, hapa itu keluar kan parena. Keluar tapi hapa kan parean. Nah, malah jocong. Padinya gitu ya. Padina enggak ada isinya, betul Mas. Karena dimakan sama ulat yang di dalam dahan. Betul. Di ya.